Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga, Bab 3, Tamu. Seorang pemuda sedang bermeditasi di tempat tidurnya. Di depannya, tangannya digenggam dengan cara yang aneh namun santai. Dadanya naik dengan damai dan jatuh dengan irama napasnya. Semuanya hanya sangat alami. Dengan setiap napas yang dia ambil, aliran putih pucat dari apa yang tampaknya menjadi udara melesat ke hidung dan mulut lelaki muda itu, meremas ke dalam tubuhnya dan membentuknya kembali. Ketika pemuda itu sedang bermeditasi, kilauan yang aneh namun redup muncul untuk sesaat pada cincin hitam polos yang dia kenakan di jarinya. Pemuda itu perlahan menghembuskan nafasnya dan membuka matanya, berkedip. Cahaya putih pucat melintas di pupil hitamnya. Itu adalah Douki yang baru saja diserap tetapi belum sepenuhnya disempurnakan. Butuh usaha besar untuk mendapatkan Douki, tapi, itu menghilang lagi. Tidak, tolong jangan menghilang. Pemuda itu berusaha mati-matian untuk membuat Douki menghilang dari tergelincir tetapi tidak berhasil. Saat sepotong terakhir Douki meninggalkan tubuhnya, wajah pemuda itu berubah dari tenang menjadi salah satu kemarahan dan putus asa dan suaranya naik dengan amarah. Dia melipat tangannya ke kepalan tangan dan dengan cepat mengepal dan membuka-buka mereka. Akhirnya, wajahnya berubah dari kemarahan ekstrim menjadi seringai paksa. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Dengan letih, dia menyeret tubuhnya dari tempat tidur dan meregangkan kakinya yang kebas. Dengan hanya Douki dari stage ketiga, hal-hal kasar seperti itu selalu ada. Setelah melakukan beberapa latihan di kamar polosnya, suara tua, keriput terdengar di luar pintunya. "Tuan muda, pemimpin klan telah meminta kehadiranmu di aula." Pemuda itu adalah putra ketiga dari tandukan klan, Xiao Yan. Di atasnya ada dua bersaudara, tetapi mereka sudah meninggalkan klan untuk mencari petualangan. Hanya di akhir setiap tahun mereka akan kembali dan bertemu keluarga mereka. Namun secara keseluruhan, kedua bersaudara itu sangat baik kepada adik laki-lakinya, Xiao Yan, bahkan ketika dia jatuh dari kejeniusan menjadi sampah. "Datang." Xiao Yan mengganti bajunya dan keluar. Di luar kamarnya adalah seorang tetua dalam jubah hijau. "Ayo pergi." Melihat wajah baru pria muda itu, si tetua mengangguk. Tapi ketika dia berbalik, matanya menunjukkan kilatan penyesalan. Jika tuan muda memiliki mantan bakatnya, dia mungkin akan menjadi doze yang hebat, seperti sampah itu. Elder dan pemuda itu menyeberangi halaman belakang dan akhirnya tiba dengan sungguh-sungguh di aula penyambutan. Setelah mengetuk dengan sopan, keduanya dengan lembut masuk. Aula itu cukup besar, tetapi ada banyak orang di dalamnya. Di kepala aula adalah Xiao Zhan dan tiga orang tua tanpa emosi. Mereka adalah tetua klan dan memiliki kepentingan yang sama dengan pemimpin klan. Di sebelah kiri, di bawah empat adalah tetua lain dari klan. Para sesepuh ini tidak memiliki kekuatan sebanyak tetua klan tetapi tetap saja, mereka memiliki sedikit ucapan dan bukan pemicu. Di samping para tetua ini adalah pria-pria muda yang telah menunjukkan janji dan bakat. Di sisi lain ada tiga orang asing, sepertinya mereka adalah orang-orang yang diceritakan Xiao Zhan tadi malam. Mata pemuda itu dengan cepat menyapu orang-orang asing itu. Dari ketiganya, ada sesepuh yang mengenakan pakaian putih bulan. Meskipun sesepuh itu tersenyum, mata mungilnya penuh energi, dengan gelisah memindai ruangan. Pemandangan Xiao Yan merosot lebih rendah, berhenti di dada sesepuh. Di dadanya ada bulan perak dan di samping bulan ada 7 bintang berkilau. Orang ini adalah bintang 7 Dalton Douci. Luar biasa. Xiao Yao hampir tidak bisa menahan diri dari terengah-engah pada yang lebih tua. Sang tetua lebih kuat dari ayahnya sendiri, faktanya, ia adalah 2 bintang utuh yang lebih kuat. Siapapun yang menjadi Dadouci setidaknya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan. Dengan kekuatan semacam itu, sebagian besar tempat mungkin akan terburu-buru untuk perekrutan. Untuk dapat melihat orang yang begitu kuat, tidak mengherankan jika Xiao Yan terkejut. Di samping tetua itu ada pasangan muda. Mereka juga mengenakan jubah putih bulan. Laki-laki berusia sekitar 20 tahun dan memiliki wajah yang tampan, ditambah dengan tubuh yang kuat. Dia pasti tipe ideal untuk gadis manapun. Tentu saja, yang paling penting adalah, di dadanya ada 5 bintang emas.
Ini mewakili kekuatan pemuda 5 bintang Douze. Untuk bisa menjadi bintang 5 Douze pada usia 20 tahun pasti menunjukkan bakat luar biasa dari pria muda itu. Dengan wajah tampan dan kekuatan yang layak, pemuda ini tidak hanya menjadi sasaran tatapan dari gadis-gadis muda di klan, bahkan Xiao Mei sesekali mengirim tatapan padanya. Tapi, penampilan yang diberikan gadis-gadis itu tidak berpengaruh pada pria muda itu. Seluruh fokusnya adalah terkonsentrasi pada gadis muda di sampingnya itu. Usia gadis muda itu mirip dengan Xiao Yan yang membuat Xiao Yan bergeming. Kecantikannya bahkan menyaingi Xiao Mei. Tidak, dia lebih cantik daripada Xiao Mei. Di seluruh klan, mungkin hanya Xiao Sun Er yang bisa menyainginya. Tidak heran orang-orang klan Xiao mengejar gadis-gadis di luar klan. Di telinga yang rumit dari gadis muda itu ada anting giok hijau. Saat dia bergerak, potongan-potongan batu giok berdenting, melodi-melodi yang indah dan menambahkan sedikit royalti kepada gadis itu. Selain itu, di dada yang sedang berkembang dari gadis itu ada 3 bintang emas. A3 Star Douze, gadis ini, jika dia tidak menggunakan metode khusus, dia pasti seorang jenius yang luar biasa. Hati Xiao Yao jatuh, dia memiliki bakat yang menyaingi mantan bakatnya. Tapi Xiao Yao memaksa matanya menjauh dari keindahan dingin. Tidak peduli apa, di balik penampilan Xiao Yao yang tidak dewasa adalah jiwa yang dewasa. Meskipun gadis itu sangat cantik, dia menahan diri dari bertindak seperti jorok yang meneteskan air liur. Tindakan Xiao Yan menyebabkan sedikit ketegangan dalam diri gadis itu. Meskipun dia bukan jenis yang memiliki seluruh alam semesta yang berputar di sekelilingnya, kecantikan dan penampilannya tidak buruk. Pandangan acak Xiao Yan atas dirinya adalah yang pertama baginya. Ayah, 3 orang tua. Berjalan cepat, Xiao Yan dengan sopan menyapa Xiao Zhan dan 3 tetua. Haha, Yan Er, kamu datang. Di sini, duduklah. Melihat kedatangan Xiao Yan, Xiao Zhan berhenti berbicara dengan tamunya dan mengangguk ke arah Xiao Yan, melambaikan tangannya untuk menunjukkan agar Xiao Yan mengambil tempat duduk. Dengan sedikit tersenyum, Xiao Yan mengabaikan tatapan malas, hampir penuh kebencian dari 3 tetua klan dan mencari tempat duduknya. Tapi, dia terkejut dengan hasilnya, dia tidak punya kursi. Hah, posisi aku di klan hanya tenggelam lebih rendah dan lebih rendah. Itu lebih baik sebelumnya, tapi sekarang, mereka bahkan mempermalukan aku di depan para tamu, para kakek tua ini. Xiao Yao mengolok-olok dirinya sendiri, dalam pikirannya, dia menggelengkan kepalanya seolah-olah itu bisa menghalangi emosi yang membuncah di dalam dirinya. Melihat Xiao Yan yang tidak bergerak, anggota klan muda mengeluarkan tawa lembut, mengejek, menunjukkan kebahagiaan mereka saat melihat Xiao Yan dibodohi. Akhirnya, Xiao Zhan menyadari kesulitan Xiao Yan. Pandangan marah melintas di wajahnya sebelum digantikan dengan alis yang bengkok. Tetua kedua, kamu. Oh, maaf banget. Aku tidak percaya bahwa itu aku lupa tentang Tuan Muda. Hehe, aku akan pergi mencari seseorang untuk menyiapkan kursi. Tetua berjubah kuning tersenyum pada Xiao Zhan yang menatap. Dia menepuk dahinya dalam suatu tindakan mengkritik diri, tetapi tatapan meremehkan di matanya tidak memudar. Saudara Xiao Yan, ayo duduk di sini. Suara yang jelas dari seorang gadis terdengar di seberang aula. 3 tetua menegang, tatapan mereka beralih ke Sun Er di sudut. Mulut mereka bergetar tetapi tidak satupun dari mereka mengatakan apa-apa. Di sudut, Xiao Sun Er menutup buku tebal di pangkuannya, dan berkedip pada Xiao Yan. Melihat wajah Xiao Sun Er yang tersenyum, Xiao Yan membeku sejenak. Dengan cepat, dia pulih dan setelah menyentuh hidungnya, dia berjalan menuju Sun Er di bawah tatapan iri anggota klan sekitarnya dan setelah apa yang tampak seperti beberapa detik terpanjang, dia menjatuhkan diri di sebelah Sun Er. Xiao Yan berbisik, terima kasih, kamu telah menyelamatkan aku lagi. Xiao Sun Er tersenyum ringan, 2 lesung pipit kecil muncul di wajahnya. Jari rampingnya membuka buku di depannya. Meskipun dia masih sangat muda, ada aura intelektual di sekelilingnya. Setelah memindai melalui halaman, Sun Er tiba-tiba mengeluh, Saudara Xiao Yan, kamu belum duduk di samping aku, sendirian, selama 3 tahun sekarang, kan? Kamu jenius dalam klan, bukankah itu mudah bagimu jika kamu menginginkan teman? Melihat wajah Sun Er yang kesal, Xiao Yan tertawa kecil. Tapi masalahnya, seseorang tertentu menyelinap ke kamarku setiap malam ketika aku berusia 4 hingga 6.
Dan kemudian seseorang tertentu menggunakan teknik canggung dan lemah Dou Ziki untuk memperkuat tulang dan meridian. Setiap kali, orang yang sama akan membuat dirinya berkeringat deras sebelum pergi. Saudara Xiaoyan, apakah kamu tahu siapa dia? Sun Er berhenti sejenak dan tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Bagaimana? Bagaimana aku bisa tahu? Aku masih sangat muda saat itu, pada kenyataannya, aku hampir tidak bisa berjalan, bagaimana aku tahu? Jantung Xiaoyan mulai berdegup kencang. Memaksa membuka senyum, Xiaoyan bersalah mengalihkan pandangannya ke tengah aula. Hehe, melihat reaksi Xiaoyan, sedikit senyum melayang di wajah Xiao Sun Er. Pandangannya bergerak kembali ke buku di pangkuannya dan seolah-olah berbicara sendiri. Dia berkata, meskipun aku tahu itu, orang itu melakukannya di Goodwill, aku seorang gadis kan. Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang dengan sembrono menyentuh aku? Jika aku tahu siapa yang melakukannya, Mulut Xiaoyan mulai bergerak-gerak keras, menjaga pandangannya lurus, dia menutup mulutnya dengan erat. Bab 4 Fraksi Awan Berkabut. Di aula utama, Xiao Zhan dan 3 tetua klan sedang berbicara dengan penuh semangat dengan tetua yang aneh. Tamu itu sepertinya memiliki sesuatu yang membebani pikirannya, namun setiap kali ketika sepertinya dia akan memulai pembicaraan, dia akan menelan kembali kata-katanya dan mengubah topiknya. Setiap kali dia melakukan ini, gadis yang lembut di sampingnya akan memberikan orang tua pandangan yang halus namun tegas. Setelah mendengarkan percakapan mereka untuk sementara waktu, Xiaoyan bosan dengan percakapan mereka dan kepalanya perlahan terkulai. Saudara Xiaoyan, apakah kamu tahu siapa mereka? Tepat ketika Xiaoyan akan jatuh tertidur dari kebosanan, Sun Er yang di sampingnya membuka buku kunonya dan meminta Xiaoyan. Apakah kamu tahu? Xiaoyan penasaran memandang Sun Er. Apakah kamu melihat simbol pedang perak dengan awan di ujung lengan jubah mereka? Sun Er berkata sambil tersenyum ringan. Xiaoyan melihat ke arah borgol ketiganya dan memang, di sana dia dengan jelas melihat simbol bordir dari pedang yang berkilau di awan. Mereka berasal dari fraksi Mystic Cloud. Tanya Xiaoyan dengan bingung. Meskipun Xiaoyan tidak pernah keluar ke dunia nyata, dia telah membaca dari buku-buku tentang faksi ini. Klan Xiaoyan tinggal di sebuah kota bernama Wutan City yang merupakan bagian dari Kekaisaran Jiama. Meskipun kota ini terdaftar sebagai salah satu kota besar di dalam Jiama Empire, kota ini masih dikerdilkan oleh ukuran kekaisaran, meski memiliki Magic Monsters Mountain Rank di belakangnya. Di dalam kota itu sendiri, klan Xiaoyan adalah yang terbesar. Selain klan Xiao, ada 2 klan lain yang bersaing dengan klan Xiao, tetapi bahkan setelah 24 tahun darah dan perselisihan, mereka tidak dapat mengambil alih klan Xiao. Jika Xiao Clan adalah kekuatan terkuat di Wutan City, maka fraksi Mystic Cloud akan menjadi kekuatan terkuat di seluruh Kekaisaran Jiama. Perbedaan antara Xiao Clan dan fraksi Mystic Cloud sangat besar, sampai pada titik di mana ayah Xiaoyan, Xiao Zhan, yang biasanya memasang wajah ketat dan kasar, sangat hormat di depan para tamu ini. Mengapa mereka ada di sini? Xiaoyan berbisik. Jari ramping Sun Er berhenti, mungkin itu terkait dengan kamu, Bruder Xiaoyan. Tapi aku tidak punya hubungan dengan mereka. Mendengar jawaban Sun Er, Xiaoyan berhenti sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berbisik kembali. Apakah kamu tahu nama gadis itu di sana? Sun Er melirik gadis itu. Tidak, kan? Xian Yan mengerutkan alisnya saat dia memeriksa wajah gadis yang Sun Er tunjukkan. Dia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya. Dia Nalan Yanran. Ekspresi penasaran melayang di wajah Sun Er. Cucu perempuan Nalan Jie, Komandan Leonhard dari Jiama Empire. Dia tunangan aku yang ditetapkan di antara keluarga kami, sebelum aku lahir. Hehe, kakek dan Nalan Jie seperti saudara-saudara dan pada saat itu, kamu dan Nalan Yanran lahir sekitar waktu yang sama, jadi keduanya memutuskan bahwa itu kalian akan menikah. Tapi, sayangnya, 3 tahun setelah kau lahir, kakek meninggal dalam pertarungan dengan musuh klan dan seiring waktu berlalu, hubungan Xiao Clan dengan keluarga Nalan menjadi lebih lemah. Sun Er berhenti dan melihat Xiaoyan yang terserap di Sun Er's cerita. Nalan Jie tidak hanya sombong, dia juga sangat menekankan pada janji. Pernikahan itu telah diputuskan olehnya sehingga meskipun namamu sudah cukup buruk selama beberapa tahun terakhir, dia tidak pernah sekalipun berpikir untuk membatalkan pernikahan.
Si kakek tua itu benar-benar keras kepala, Xiao Yan tersenyum. Nalan Jie memiliki keputusan terakhir dalam semua hal dalam keluarga sehingga meskipun dia sangat menyukai cucunya, tidak ada seorang pun di keluarga yang telah melangkah menentang pernikahan. Mata indah Sun Er dengan ringan melirik Xiao Yan sebelum melanjutkan, tapi 5 tahun yang lalu, Nalan Yanran menjadi mahasiswa di bawah pimpinan faksi Mystic Cloud. Dalam 5 tahun ini, Nalan Yanran menunjukkan bakat luar biasa. Ketika seseorang memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah jalan hidup mereka, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengubah hal-hal yang tidak mereka sukai dan sayangnya, dia benar-benar membenci pernikahan yang dijanjikannya dengan saudara Xiao Yan. Maksudmu, bahwa itu dia datang untuk membatalkan pernikahan? Wajah Xiao Yan menjadi gelap. Pada saat ini dia sangat marah, bukan karena Nalan Yanran tidak ingin dia sebagai suaminya melainkan karena Nalan Yanran mencoba untuk membatalkan pernikahan dengan seluruh klan sekarang. Jika itu terjadi maka ayahnya akan kehilangan banyak martabat dan rasa hormatnya dalam klan. Xiao Yan perlahan menarik napas, udara dingin menenangkan pikirannya yang mengamuk. Dalam lengan bajunya, Xiao Yan meringkuk, berpikir, jika aku adalah seorang Dousi, siapa yang berani menginjak-injak martabatku? Memang benar, jika Xiao Yan adalah seorang Dousi, maka, bahkan jika Nalan Yanran mendapat dukungan dari fraksi Mystic Cloud, dia tidak akan bisa melakukan hal seperti itu. Dousi, berusia 15 tahun, hanya ada beberapa yang memiliki prestasi tinggi dalam seluruh sejarah Douki Mainland. Dan beberapa orang yang berada di level itu ketika mereka masih muda sekarang menjadi orang yang paling berpengaruh di seluruh dunia Douki. Sebuah tangan kecil yang rapuh dengan cerdik menghindari lengan Xiao Yan dan memegang tangan Xiao Yan. Sun Er dengan lembut berkata, saudara Xiao Yan, jika dia benar-benar membatalkan pernikahan, maka itu adalah kehilangannya sendiri. Aku percaya bahwa itu dalam beberapa tahun, dia akan menyesali keputusannya hari ini. Menyesal. Xiao Yan mencemooh. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak memiliki kemewahan seperti itu. Xiao Yan berhenti sejenak sebelum mengubah nada suaranya. Tunggu, Sun Er. Bagaimana kamu begitu akrab dengan mereka? Hal-hal yang baru saja kamu katakan, ayah aku mungkin bahkan tidak tahu beberapa dari mereka. Bagaimana kamu tahu semua ini? Sun Er menegang tapi tidak mengatakan apapun. Melihat penghindaran Sun Er tentang masalah ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum tanpa daya. Meskipun Sun Er juga bagian dari keluarga Xiao, dia dan Xiao Yan tidak memiliki hubungan darah. Selain itu, Xiao Yan belum pernah melihat orang tua Sun Er dan setiap kali dia bertanya kepada ayahnya tentang mereka, Xiao Zhan akan menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Tak lama kemudian, orang tua Sun Er menjadi subjek tabu, sesuatu yang tampaknya takut mereka bicarakan. Untuk Xiao Yan, identitas Sun Er selalu terselubung misteri. Tidak peduli seberapa keras atau seberapa pintar dia mencoba, Sun Er akan selalu diam. Terserah, jika kamu tidak ingin mengatakannya, maka jangan. Menggelengkan kepalanya, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi gelap lagi. Tetua tamu, di bawah sinyal berulang dari Nalan Yanran, akhirnya berdiri. Menggunakan fraksi Mystic Cloud untuk menekan ayah. Nalan Yanran ini tentu menggunakan beberapa taktik yang tidak tahu malu. Furi mulai membangun dalam hati Xiao Yan. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.